Panzerkampfwagen 4, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Panzer IV, merupakan salah satu tank kelas medium milik Nazi Jerman yang sukses dikembangkan pada era tahun 1930-an. Dengan jumlah produksi yang mencapai angka lebih dari 8.000 unit, terhitung sejak masa awal penugasannya dalam kancah Perang Dunia Kedua. Panzer IV sudah memberikan berbagai kelancaran pada misi operasi yang dijalankan oleh Nazi Jerman selama periode tersebut. Ia juga banyak memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perkembangan industri artileri. Meskipun pada awalnya, Panzer IV dirancang bukan sebagai tank utama Jerman dan hanya terkesan sebagai tank pendukung pasukan infanteri saja, tetapi karena suatu hal yang sangat mendesak menimpa pasukan Nazi di wilayah front timur, akhirnya memaksa tank ini untuk mampu berimprovisasi melawan spam tank Soviet yang jumlahnya begitu banyak. Dan untuk lebih jelasnya, berikut ini pembahasan lengkap mengenai Panzer IV. Sebelum meletusnya era Perang Dunia Kedua, pembangunan Panzer IV sebenarnya sudah dimulai, yakni tepatnya pada tanggal 11 Januari 1934. Gagasan rancangannya dimulai setelah pihak Wehrmacht atau Angkatan Bersenjata Jerman mulai mengeluarkan pesanan baru untuk mengembangkan sebuah artileri gerak yang diberi nama resmi sebagai SD KFZ-161. Tetapi pada tahap pengembangannya, nama tank ini disamarkan menjadi medium traktor. Langkah terselubung ini diambil karena pada saat itu pihak Jerman masih terikat dengan perjanjian Versailles, di mana di dalamnya membatasi berbagai pengembangan maupun rancangan artileri berat di luar spesifikasi yang sudah tertulis di dalam perjanjian tersebut. Atas dasar itulah, akhirnya desainer Nazi Jerman yakni Jenderal Heinz Guderian mendesain tank barunya ini menjadi sebuah artileri pendukung infanteri, bukan selayaknya tank yang akan berhadapan langsung dengan tank musuh. Proposal rancangan itu lalu segera diberikan kepada 3 perusahaan besar yang ada di Jerman, yaitu Rheinmetall, MAN, dan juga Krupp. Namun berdasarkan hasil pengujian desain yang telah disepakati, desain dari pabrikan Krupp bersama Vomag dan Nibelungenwerk yang muncul sebagai pemenang, dan mereka berhasil lolos untuk masuk ke tahap produksi. Tak lama setelah itu, Adolf Hitler resmi mengumumkan penghapusan perjanjian Versailles bagi pihak Jerman, dibarengi dengan proses produksi massal dari Panzer IV yang dimulai pada awal tahun 1936. Dilihat dari spesifikasinya, sebagai tank kelas medium, Panzer IV memiliki bobot seberat 25 ton. Kemudian untuk dimensinya sendiri, ia memiliki panjang dari ujung meriam sampai ke lambung belakang sepanjang 7 meter, dengan lebar 2,8 meter dan tinggi 2,6 meter. Sedangkan untuk mengoperasikan tank ini total membutuhkan 5 orang kru, dengan 1 orang sebagai komandan, 1 sebagai driver, 1 sebagai operator radio komunikasi, dan 2 orang sisanya sebagai operator persenjataan sekaligus penembak meriam. Pada bagian dapur pacu, Panzer IV menggunakan mesin berbahan bakar bensin V12 silinder Maybach HL120 dengan tenaga yang dihasilkan sebesar 296 horsepower. Mesin tersebut lalu dikawinkan dengan transmisi Synchromesh ZF SSG77 yang memiliki 6 percepatan maju dan 1 percepatan mundur. Konfigurasi tersebut mampu membuat Panzer IV digeber dengan kecepatan maksimum 38 km per jam. Ditambah dengan kapasitas bahan bakar yang mampu menampung sebanyak 470 liter bensin, ia memiliki jangkauan operasional sejauh 200 km. Kemudian untuk sistem pertahanan dan persenjataan, Panzer IV dibekali dengan armor medium di setiap bagiannya. Pada bagian depan, turretnya memiliki armor setebal 80 mm, dan pada bagian lambung setebal 30 mm. Sedangkan untuk persenjataan utama, ia menggunakan meriam KWK 40 kaliber 75 mm dengan jumlah tembakan yang mampu dilesatkan sebanyak 6-10 butir peluru per menitnya, di mana kecepatan proyektil yang mampu dilesatkan mencapai angka 790 meter per detik,
dan jarak maksimum tembakan yang mampu dicapai sejauh kurang lebih 6.000 meter. Selain itu, ia juga dibekali dengan senjata sekunder berupa 2 unit senapan mesin MG34 kaliber 7,92 mm untuk peran anti pesawat. Dengan mencatat jumlah produksi yang sangat banyak, yaitu mencapai angka 8.553 unit, dan masih terus dikembangkan ke berbagai varian yang berbeda sampai akhir masa Perang Dunia Kedua. Tank ini termasuk salah satu kendaraan lapis baja paling laris dalam sejarah produksi tank Jerman. Kesuksesannya juga telah dibuktikan dengan banyaknya ekspor ke luar negeri. Tujuan ekspornya tak lain adalah negara-negara sekutu dari Nazi Jerman yang berada di wilayah Balkan, seperti 11 unit tank yang dikirim ke Rumania, 30 unit ke Hongaria, dan yang terakhir ada sekitar kurang lebih 18 unit yang dikirim ke Bulgaria. Rata-rata, Panzer IV yang telah diekspor tersebut kebanyakan hilang di wilayah front timur pada saat awal tahun 1942 sampai akhir 1944. Sejarah pertempuran tank ini begitu tinggi selama berlangsungnya kancah Perang Dunia Kedua. Pasalnya, ia sering digunakan untuk bertempur pada semua front wilayah peperangan yang melibatkan Jerman di dalamnya. Jika dibandingkan dengan seluruh kekuatan tempur Wehrmacht pada periode tahun 1940, Panzer IV mencakup persentase di angka 30% dari kekuatan inti pasukan lapis baja Jerman. Sedangkan untuk persentase sisanya adalah kendaraan lapis baja Jerman yang lain. Salah satu sepak terjangnya selama berada di front barat adalah saat berlangsungnya kampanye Polandia pada awal September 1939, di mana sebanyak 211 unit Panzer IV dan berbagai kendaraan lapis baja lainnya dikirim ke wilayah tersebut. Salah satu keberhasilan penggunaan Panzer IV adalah saat berlangsungnya Operasi Volkleb atau peristiwa jatuhnya Perancis ke tangan Jerman pada tanggal 10 Mei 1940. Saat itu, penggunaan tank ini sangat efektif karena didukung dengan unggulnya penggunaan komunikasi radio dan juga taktik superior Jerman, di mana Wehrmacht mampu menembus serta menghancurkan pertahanan koalisi Prancis, Inggris, Belanda, Luksemburg, dan Belgia. Tetapi sedikit kendala muncul saat ia mulai diterjunkan untuk memasuki front Afrika Utara. Panzer IV mempunyai masalah saat menghantam armor tebal milik tank Inggris Matilda II. Di sisi lain, Matilda mempunyai senjata utama yang dapat dengan mudah menghantam Panzer IV. Hal serupa juga terjadi di wilayah front timur, yakni tepatnya pada saat dilancarkannya Operasi Barbarossa pada tanggal 22 Juni 1941. Pada pertempuran ini, ada penampakan tank baru milik Uni Soviet, yakni tank KV-1 dan T-34, di mana kehadiran dua tank andalan Soviet tersebut membuat Panzer IV versi meriam 75 mm hanya dapat menghantam T-34 dalam jarak tak lebih dari 1.200 meter. Tank ini juga sangat tersiksa dengan kondisi cuaca ekstrim di timur yang sama sekali berbeda dengan kondisi di barat, karena memang ia tidak didesain untuk berada di wilayah timur, melainkan ia didesain untuk medan Eropa Barat dan Mediterania. Namun, penderitaan tank ini tak berlangsung lama karena perannya segera digantikan oleh Tiger I. Tetapi apesnya tak begitu lama setelah peristiwa Kursk, banyak dari Tiger I yang hilang, sehingga dengan terpaksa Panzer IV harus kembali lagi ke posisinya hingga akhir perang usai. Tentu kehadiran tank ini di dalam sejarah perkembangan persenjataan alutsista Jerman sangatlah membekas dan sangat berharga. Bukan hanya dilihat dari seberapa efektifnya saat digunakan dalam perang, melainkan juga dilihat dari begitu besarnya nilai historis yang sudah berhasil diperoleh di masa kejayaannya. Nah, itulah tadi sedikit pembahasan mengenai Panzerkampfwagen 4 Jerman. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Salam M2 Rifle.